Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Nur Fatonah, CGP Angkatan 6 pada aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Yang harus kita ketahui, pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Ini yang harus diterapkan. Saya sempat sebelum desiminasi ke sini, saya tanya dulu kepada guru BK yang sudah pasti profesional karena ilmunya. Budi tentang menyelesaikan kasus anak tanpa menghakimi, pernah? Bener nggak begini? Memang begitu harusnya, idealnya, bener nggak? Ya. Nah itu pun saya tanyakan dulu kepada guru BK. Dan ini Bapak Ibu yang sudah saya pelajari, dan ini harus didesiminasikan ke guru-guru sehingga muncullah pembentukan keyakinan kelas. Syukur-syukur sampai keyakinan sekolah. Nah kita mulai Bapak Ibu, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita menganggap bahwa kita dapat mengontrol siswa, bener nggak? Saya harus mengontrol siswa. Padahal kita nggak bisa kontrol. Sebenarnya kita. Ini namanya miskonsepsi, berarti kesalahan persepsi kita terhadap teori kontrol. Pertama, sebenarnya guru mengontrol murid itu ilusi. Kenapa ilusi? Karena yang mengontrol murid adalah dirinya sendiri, bukan guru sebenarnya. Alasannya karena untuk melindungi kita. Kalau kecelakaan agar tidak pecah misalkan kepalanya, itu namanya sudah keyakinan, sudah motivasi diri.
anak datang pukul 7, menurut Bapak Ibu, anak-anak datang rajin ke sekolah katakan jam 7, atau anak tidak melakukan pelanggaran, itu karena keyakinannya atau karena memang dia takut akan aturan? Lebih banyak yang mana? Takut akan aturan kan? Bukan karena keyakinan dia. Kalau akan keyakinan dia, saya yakin kita tanpa mengontrol pun anak-anak sudah bisa mengontrol dirinya. Nah, di sini penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bu, saya juga kaget ketika belajar ini. Kamu itu gak kasihan sama orang tua kamu, suka gitu saya juga bener aja. Kamu gak kasihan sama diri kamu. Itu tuh ternyata saya itu secara tidak sadar bahwa saya itu membuat anak itu merasa bersalah. Dan ternyata Bapak Ibu, ternyata itu tuh tidak menguatkan karakter. Jadi justru menjatuhkan mental dia bahwa dia itu menjadi orang yang sangat bersalah untuk dirinya sendiri. Gitu. Makanya saya juga kaget, oh salah ya kata saya itu. Berarti saya tuh selama ini membuat motivasi ke siswa itu belum benar, karena cenderung membuat mereka menjadi bersalah. Kita lihat Bapak Ibu di sini ada stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Ternyata Bapak Ibu, kebutuhan kita sama itu salah. Anak itu tidak memiliki kebutuhan yang sama. Ini harus kita pahami dulu, bahwa realitasnya kebutuhan kita tuh berbeda. Setiap anak tuh punya kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, anak akan memiliki gambaran yang berbeda tentang sekolahnya, tidak sama pemikirannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha, kita ganti nih Bu, dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana saya bisa memahami anak tersebut inginnya apa? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, anak terlambat ke sekolah pasti punya tujuan. Anak melakukan kesalahan pasti punya tujuan. Di P5 itu ada nilai kebajikan Bapak Ibu. Anak-anak kelas 7 udah apa dimensinya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini Bapak Ibu nilai-nilai luhur. Ini pentingnya. Saya baru tersadar loh Bapak Ibu, ternyata saya salah loh selama ini. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini motivasi aturan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak datang, kalau saya kan ditanya, Bu Nur di sekolah, anak-anak Bu Nur itu melakukan kegiatan pembelajaran, datang ke sekolah, itu motivasinya karena keyakinan dalam dirinya atau karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ya saya jawab lah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa? Karena mereka takut akan aturan, bukan karena keyakinan. Kalau anak karena keyakinan, anak itu tidak lagi harus hoi, enggak, karena udah jalan sendiri. Mendapatkan imbalan penghargaan menjadikan murid kurang percaya diri, pamrih Bu, mengerjakan sesuatu berdasarkan imbalan. Nah ini, nah yang mana yang akan kita tuju ini Bu? Restitusi. Si resti Bu, ingat, restitusi. Nah ini Bu yang akan kita buat. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berawal dari peraturan. Bapak Ibu pas di awal menyampaikan enggak membuat peraturan kelas? Tidak. Wali kelas menyampaikan atau membuat peraturan bersama? Tidak. Tidak kan? Iya. Enggak apa-apa Bu, jawab aja. Enggak apa-apa. Kalau kontra kesannya berasa sinetron ya, membuat kerja. Keyakinan kelas Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang. Gak masalah belum dibuat juga, kita mulai dari sekarang. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku
negara, bahasa, maupun agama. Jadi keyakinan kelas tidak boleh kaitannya dengan menyinggung suku, menyinggung agama, menyinggung bahasa ataupun negara. Jadi keyakinan kelas muncul karena ada peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu sebenarnya tidak perlu digunakan lagi kalau sudah ada keyakinan kelas. Sebenarnya yang baik adalah, yang ideal adalah bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu yang harus disepakati. Bapak Ibu wali kelas punya tugas bersama. Dimulai hari Senin ya Bapak Ibu. Ini perhatikan wali kelasnya. Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang ada di sekolah. Bapak Ibu meminta kepada murid untuk menuliskan di postcard. Postcard, tahu postcard Pak? Yang kecil-kecil. Nah, saya sediakan hari Senin. Setiap siswa menuliskan aturan kelas yang mereka ingin terapkan di kelas. Nanti ditempel di papan tulisnya. Ya, ditempel. Jadi telah ditempel, Bapak Ibu digabung-gabungkan dengan anak. Oh ini sama, mana yang sama. Dari semua yang diinginkan murid, itu dibuat keyakinan kelasnya. Nih Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas 1. Ini keyakinan kelas 5. Ini keyakinan kelas 7. Bisa kelas 8, bisa kelas 9. Hormat, ini keyakinan kelasnya. Nilai luhurnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mengapa banyak pulpen yang hilang? Karena mereka tidak menghormati atau tidak menghargai pemilik barang tersebut. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini namanya keyakinan kelas, Bu. Beda dengan peraturan. Kalau mereka melanggar, kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati apa. Kayak penghukum, Bapak Ibu, kalau anak melakukan kesalahan, saya pun pernah melakukan. Anak melakukan kesalahan. Udah, kamu beresin ini. Udah, kamu urus ini segala macam. Kamu lari 5 keliling misalkan. Tapi kalau itu sudah disepakati beda lagi cerita. Contoh guru PJOK misalkan. Kalau terlambat, kamu harus keliling lapangan. Itu masuk akal Pak, karena olahraga. Nah kalau saya suruh keliling lapangan, mestinya bahasa Indonesia, bukan olahraga. Jadi hukumannya itu kalau dia lari wajar karena guru olahraga. Saya guru bahasa Indonesia, suruh lari, suruh jongkok, suruh push up, itu gak bisa. Ibu pernah merasa gak jadi penghukum? Pernah, saya juga pernah merasa saya ngomong di rekor. Ya Bu, saya sebagai penghukum. Benar, sebagai teman. Tolong sih bantuin ibu. Kamu tuh di kelas jangan ribut, itu gak boleh. Itu tuh sebagai teman. Kenapa? Nanti ibu lama-lama tidak dihargai dengan anak. Katanya. Tolong sih. Suka begitu gak? Saya juga iya. Tolong sih jangan ribut, ibunya suaranya udah habis. Jangan terdengar. Itu gak boleh. Salah lagi saya tuh. Jadi saya introspeksi selama belajar ini Bapak Ibu. Teman gak bisa. Terus pembuat rasa bersalah yang saya bilang tadi. Kamu itu gak kasihan lah ibu kamu udah gak ibu kamu sendiri bekerja sendiri segala macam. Itu gak membuat anak merasa dirinya rendah, membuat merasa
yang tetap. Contohnya menghormati seperti apa? Menghargai seperti apa? Hadir sholat tepat waktu. Oke, komitmen ya, harus hadir tepat waktu. Terus kemudian melaksanakan keyakinan ini udah ditandatangani sertifikat. Khawatir suatu saat lupa, kalian bisa lihat di bingkainya. Wah, ini hasil kesepakatan saya nih. Misalnya saya tidak boleh berisik ketika jam KBM, berarti harus didasarkan ya. Kalian pilih aja keyakinan yang menurut kalian penting. Kan biasanya masing-masing orang punya pendapat. Menjalankan ya, komitmen dengan aturan yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat, kemudian kita tulis ya, itu harus dijalankan, bukan hanya tulisannya saja. Nah, sampai di sini tidak boleh banyak agama, tidak boleh lebih dari mana berbeda agama. Berarti kita harus bagaimana? Toleransi ya, Pak. Toleransi. Toleransi harus saling menghormati dan menghargai toleransi. Baik suku, ras, kalian ya mentaatinya. Untuk itu keyakinan kelas. Baik, sekarang kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Berarti membuat kesepakatan. Membuat kesepakatan sama keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan ya. Nanti dibagi ini, nanti kalian buat. Kalian bagaimana apa yang ketika belajar itu, apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan ketika belajar. Ada 19 siswa. Berarti kalian sebagian besar ingin kelasnya tidak berisik ketika lagi belajar ya? Ya. Jadi nanti ketika belajar, ini udah keyakinan masing-masing. Kurangin suara-suara yang tidak perlu. Apalagi celotehan atau omongan yang tidak perlu. Sama. Berapa dibilang